Semuanya di tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan yang terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, biarlah firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tak mereka boleh nyanyi. Pada suatu saat ada sepasang suami istri yang bernama Ishak dan Ribka. Mereka sangat senang karena setelah mereka lama menikah, mereka tidak memiliki anak. Tetapi Tuhan mengaruniakan anak kembar laki-laki kepada Ishak dan Ribka. Nama anaknya adalah Esau dan Yakub. Esau dan Yakub memiliki jangka kelahiran yang sangat pendek, tetapi mereka memiliki postur tubuh yang berbeda. Esau postur tubuhnya tinggi dan besar, berbeda dengan Yakub adiknya. Nah, selain perbedaan postur tubuh, mereka juga mempunyai perbedaan yang lain. Esau suka berburu dan membunuh binatang. Kemudian binatang yang diburu itu dibawa pulang ke rumahnya dan dijadikan makanan. Nah, selain Esau pintar berburu, dia juga pintar memasak hasil buruannya. Dan Ishak selalu menunggu Esau pulang untuk membawa hasil buruan. Nah, kemudian Esau memasak hasil buruannya itu dan mempersembahkannya kepada Ishak ayahnya dan memakan masakan Ishak itu. Nah, kalau Yakub itu senang tinggal di dalam rumah dan memelihara ternak dengan penuh kasih sayang. Nah, selain memelihara ternak, dia juga menyatakan kasih sayangnya kepada ibunya dengan cara membantu ibunya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Nah, selain Yakub ini seorang penyayang, dia juga sabar terhadap dalam menjalani kehidupannya. Ya, amin firman Tuhan. Nah, itu tanah otot. Indahnya sangatlah tuh sepasang suami istri. Ishak, indah benena. Ishak dan Ishak dan Ribka. Kemudian indahnya sangatlah tuh anaknya. Yakub sholat. Yakub dan Esau. Ya, kita lihat oleh yaitu sangatlah teman-temannya Ishak dan Ribka. Yaitu sangatlah anaknya Esau dan Yakub. Ya. Ya, pembacaan kita pada hari ini tulis nih. Kejadian deh, Kejadian pasal 20. Udah kami tulis tuh khusus orang ini lah. Sudah ada kalau ini tulis pasal 20 ayat 21 ayat 24 sampai 26.
Yakub. Esau dan Yakub. Dapat kami tulis di Esau di mana gereja ya? Ya, mari kita sama dulu dapat Pak. Mari sidang duduk baik sholat. Kita ada doa Bapa kami 1 dan 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Kita diingatkan firman Tuhan dari Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan kita menyanyi ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Oke. Ya, ucap syukur pada Tuhan 1 dan 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru hari ini. Bagi jemaat mati yang telah berpada dari Tuhan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru hari ini. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Isyarat teman-teman adina kata sakit. Isya. Misal. Dadai. Ya. Ya, mari kita mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk segala kasih dan penyertaan yang senantiasa kami rasakan dalam sepanjang ibadah kami pada saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada saat ini boleh mengambil bagian dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami berdoa buat saudara-saudara kami, adik-adik sekolah minggu, Engkau berkati dalam setiap tugas dan pelayanan mereka dalam kampung pendidikan. Biarlah mereka senantiasa diberi kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dan menuntut ilmu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu dalam setiap pertumbuhan mereka. Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan mereka, Tuhan menjauhkan dari mara bahaya. Tuhan menuntun dalam setiap kehidupan mereka, dalam permainan mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa buat teman-teman kami, Rizal, Gibran, dan Putri yang dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan, Engkau jamah penyakitnya, biarlah boleh sembuh dan minggu-minggu yang akan datang mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua anak-anak-Mu. Engkau memberkati dalam setiap kehidupan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Biarlah senantiasa menuntut anak-anak-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah mereka senantiasa dipermudahkan dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kehidupan anak-anak sekolah minggu, Engkau yang senantiasa
dan Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, biarlah dapat dikelola seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa ungkapan syukur kami, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengawali ibadah kita pada saat ini, kita menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait pertama, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari Tuhan Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan percakapan dari keluarga untuk menyampaikan pergumulan hidup dan hal-hal yang akan dibawakan dalam doa. Siap para persembahan. Ya, want to initiate. Cinta, selesai bisa kan? Cinta selesai ke minggu lalu kayak. Sementara di Jakarta. Nenek dulu. Ya, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan kidung pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memperkumpulkan kami bersama di rumah orang tua di tempat ini untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Melandasi persekutuan kami pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini Tuhan dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, berikan hikmat sehingga dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini saya telah pilih dari menurut renungan harian. Saya telah pilih dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 104.
Mazmur 119 ayat 97 sampai ayatnya yang ke-104. Firman Tuhan, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajaranku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang tita-titamu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Oh, aku beroleh pengertian dari tita-titamu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Amin. Ya, pembacaan kita pada saat ini diberikan satu tema sadar diri. Untandai kale. Ya, tomatuangku siulu solanasang, mungkin kita pernah mendengarkan pepatah kacang lupa akan kulitnya. Pepatah ini menggambarkan bagaimana orang lupa akan dirinya. Ya tu biasa dialami lan katuanta, den tu tahu ya kita ebangnya apa-apana. Contohnya tak ebang sengna, tak jabatan atau gelar yang dimiliki, serta tidak memiliki pekerjaan. Tentu sikapnya akan biasa-biasa saja. Tetapi den tu tahu ke na apui mintu-mintu na, pasti akan timbul rasa sombong dan tidak sadar diri. Mereka menyombongkan apa yang mereka miliki. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, apakah sikap ini bisa dialami oleh orang Kristen? Sikap sombong karena merasa dirinya hebat dari orang lain bisa terjadi pada siapa saja, termasuk orang yang menganggap dirinya, termasuk orang Kristen. Nah, sikap sombong ini dimulai dari sikap lupa diri. Dia lupa bahwa apa yang dimilikinya, kehidupan yang dia miliki, barang-barang berharga yang dia miliki, semuanya bersumber dari Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan, karena semua itu milik Tuhan. Ya, mungkin kita pernah mendengar bahwa dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan. Dina bangri lendo, ya kemate ki tak ebang tua apa lah di bawah. Jadi tidak ada hal yang perlu untuk disombongkan, karena semua itu adalah milik Tuhan. Ya, orang tua serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun jabatan kita, apapun yang kita miliki, semua itu kita harus sadari bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kita tidak perlu menyombongkan apa yang kita miliki dengan cara merendahkan orang lain. Jadi berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus pergunakan untuk kemuliaan akan Tuhan. Dalam pembacaan kita pada saat ini, kita belajar dari Daud. Dia menyatakan bahwa kunci utama agar manusia tidak lupa diri adalah belajar dari Taurat Tuhan. Banyak orang kaya, orang sukses, pejabat yang akhirnya kehilangan akal budi dan kebijaksanaan, yang akhirnya membawa dia kepada keadaan atau situasi lupa diri. Mengapa demikian? Karena mereka tidak sepenuhnya mengandalkan Taurat Tuhan. Mereka hanya menyombongkan apa yang mereka miliki, tanpa mereka sadari bahwa semuanya itu bersumber dari Tuhan.
Orang tua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap berkat yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan. Dan hanya bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan sesama kita, dan juga terlebih menyenangkan hati Tuhan. Tetapi terkadang berkat yang diberikan Tuhan kepada kita itu kita jadikan sebagai anak tangga untuk merendahkan Tuhan, dan kita merasa bahwa diri kita lebih dari Tuhan. Karena itu orang tua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanggungjawabkanlah apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan kita menyombongkan apa yang ada pada diri kita, karena semua itu bersumber dari Tuhan. Terlebih, jangan pernah merendahkan orang lain karena menganggap bahwa diri kita itu lebih tinggi darinya. Orang tua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mencintai Taurat Tuhan. Jangan pernah menyombongkan apa yang ada pada diri kita. Karena pengkhotbah mengatakan bahwa jika kita menyombongkan diri, itu tidak ada gunanya. Semuanya sia-sia. Ya, Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Ya, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan betapa hatiku berterima kasih. Ya, kidung pujian betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih-Mu dan penyertaan-Mu dari rumah kami masing-masing hingga tiba di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, jika masih ada teman-teman kami yang dalam perjalanan, Tuhan tuntun dan sertai mereka, biarlah mereka boleh tiba bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan kembali kita. Baik. Itu kembali ke bawah sama kita. Nah, pakai hari Minggu harus membawa sama kembali sama bahasa. Dan ya sudah tadi bahasa. Sepertinya tadi bahasa. Ya. Dalam mereka kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang kelahiran Esau dan Yakub. Ya, setelah Esau dan Yakub tumbuh besar,
Ribka menyuruh Yakub untuk berbohong kepada ayahnya Ishak. Kemudian Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung, padahal Yakub adalah anak bungsu. Nah, kemudian setelah itu Esau datang kepada Ishak ayahnya. Ishak kaget karena Ishak telah memberkati Yakub yang disangka bahwa Yakub itu adalah Esau. Nah, kemudian karena Ribka dan Yakub telah berbohong kepada Ishak, Ribka menyuruh Yakub untuk keluar dari rumah. Keluar dari rumah dengan membawa bekal yang sangat sedikit. Karena mereka merasa bersalah, Yakub ini keluar dari rumah sembunyi-sembunyi supaya tidak sampai bisa tolak Esau. Nah, karena kebohongan Yakub dengan Ribka ibunya, itu membuatnya menjadi berpisah dengan ibunya. Padahal Yakub ini adalah anak kesayangan ibunya. Nah, akibat dari kebohongan mereka tidak bersama lagi, tetapi mereka berpisah. Ya, amin firman Tuhan. Tema pembacaan kita pada saat ini yaitu kasih sayang yang berlebihan. Kasih sayang yang berlebihan. Kasih sayang yang berlebihan. Tema kasih sayang yang berlebihan. Kasih sayang. Padahal pada si boleh tunjuk nama supaya ini si Mareko. Baik tidak orang orang tadi sih. Ya, pembacaan kita terlanjur dari Kejadian pasal 28 ayat 3 sampai ayat 5. Karena tidak sama bawah kita ini bahasa. Kejadian pasal 28 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 sampai 5. Ya, ada kok ada apa di situ jurnalnya? Itu kita kira jelek. Berani bahasa tidak apa? Bahasa kayak di Malaysia tadi. Tidak apa Pak? Berani deh. Sampai kamu. Kejadian pasal 28 ayat 3 sampai ayat 5. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudari Ribka, ibu Yakub dan Esau. Amin. Kita tengok. Dari satu di muka adalah pembacaan kalimat. Kepada bahasa Indonesia. Ya, Esau, Yakub, Ribka, berpisah. Ya, Esau, Yakub, Ribka, dan Ishak. Ini nanti itu kan dia